Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Tidak ada satupun jiwa di dunia ini yang benar-benar siap menghadapi bab yang mengguncang ini. God Valley telah menjadi legenda bahkan sebelum kisahnya usai. Namun kali ini, segala bayangan tentangnya runtuh dan berganti dengan kenyataan yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, lebih megah dari semua dugaan. Pulau itu bukan sekadar tempat terjadinya pertempuran legendaris. Ia adalah titik di mana sejarah dunia bergetar, di mana keadilan dan kejahatan menari dalam satu pusaran darah, dan di mana rahasia-rahasia yang tak seharusnya terlihat akhirnya muncul ke permukaan. Sosok Saint Vigeland Garling yang seharusnya menjadi simbol keagungan dan kekuatan kaum naga langit justru terpuruk. Bukan hanya tubuhnya yang jatuh, melainkan juga martabatnya. Seluruh wibawa yang dulu mengelilinginya kini hancur, seolah dunia menolak untuk mengakui kemuliaan palsu yang selama ini dijunjung. Namun, di balik kekecewaan itu, terdapat cahaya kecil dari masa lalu yang mulai menyala, menyingkap sosok-sosok penting yang selama ini tersembunyi di balik kabut sejarah. Ayah dari Rox D. Sebek, tokoh yang pernah mengguncang dunia bajak laut, dan ayah dari Marco, si Phoenix, pewaris api abadi yang kelak terbang di bawah Panji Shirohige. Bab ini bukan sekadar pengungkapan fakta. Ia adalah mozaik dari masa lalu dan masa kini yang disatukan oleh emosi, pengkhianatan, dan takdir. Namun, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Seperti air yang mengalir, kisah ini menukik tajam kembali ke masa 38 tahun silam, ke tengah hiruk-pikuk pertempuran God Valley. Di sana, di antara reruntuhan dan kobaran api, sebuah adegan kecil muncul, sederhana tapi menggetarkan. Shaki diselamatkan dari kehancuran oleh pria yang kelak akan menjadi cintanya. Adegan itu mengandung keindahan yang aneh, sebuah ketenangan di tengah kekacauan. Pulau itu sedang runtuh, tanah bergetar, langit terbakar, dan laut berubah merah oleh darah. Namun, di tengah badai kehancuran itu, dua sosok melangkah dengan keberanian luar biasa. Bajak laut Roger yang selama ini jarang dikenal, seperti Spencer dan Melepine, muncul sebagai pahlawan kecil, membuka jalan bagi Shaki untuk melarikan diri dari kejaran marinir. Cara mereka bertempur mengingatkan pada kerjasama Zoro dan Sanji di masa kini, dua pribadi keras kepala yang saling memahami tanpa perlu kata-kata. Di satu panel yang paling memukau, wajah Shaki tergambar dengan begitu lembut. Tidak ada tawa lebar atau ekspresi berlebihan. Hanya senyum kecil, tenang, dan penuh kepasrahan. Dunia di sekelilingnya mungkin runtuh, tetapi bagi Shaki, dunia yang sebenarnya hanya berada dalam genggaman orang yang menuntunnya keluar dari neraka itu. Dalam keheningan yang ganjil itu, cinta mereka terungkap tanpa sepatah kata pun. Dahulu, Shaki meninggalkan sebuah surat bertuliskan, "Datanglah dan jemput aku." Sebuah permintaan sederhana yang menjadi janji abadi. Dan ketika akhirnya pria itu datang untuk menyelamatkannya, kalimat yang terucap hanyalah, "Aku datang untuk menjemputmu." Tidak perlu pengakuan, tidak perlu tangisan. Dua hati itu telah berbicara jauh sebelum kata-kata terbentuk. Cinta mereka tidak seperti cinta berlebihan dari Hancock kepada Luffy, atau cinta obsesif Gloriosa kepada Roger. Cinta ini tenang,
matang, dan penuh makna. Sebuah pesan halus dari Oda bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa besar kata yang diucapkan, melainkan dari seberapa dalam pengertian yang terjalin tanpa suara. Di tengah dunia bajak laut yang keras, cinta seperti itu adalah kemewahan yang langka. Namun, waktu tidak memberi kesempatan bagi kedamaian untuk bertahan lama. Dentuman meriam, suara logam beradu, dan teriakan pertempuran kembali mendominasi. Pertempuran God Valley berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran segala pertempuran. Bajak laut Rocks, para perwira angkatan laut, dan sosok-sosok misterius dari pemerintah dunia bertarung tanpa ampun. Darah mengalir di tanah yang dulu hijau. Pulau yang dulunya megah kini menjadi neraka terbuka. Di tengah semua itu, Garp muncul, sang pahlawan angkatan laut, sang legenda yang selama ini dikenal teguh dan lucu, kini terlihat dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. Bersamanya berjalan Bogard, tangan kanannya sosok misterius yang jarang tersorot. Keduanya berlari berdampingan, menembus kobaran api dan puing-puing, seperti dua bayangan keadilan yang sedang kehilangan arah. Garp melihat sendiri apa yang dilakukan kaum naga langit. Ia menyaksikan lautan darah yang dulunya adalah tanah suci. Tidak ada keadilan di sana, hanya keserakahan dan kebiadaban. Hatinya terbakar, bukan karena perang, tapi karena kebenaran yang menampar wajahnya sendiri. Semua idealisme tentang keadilan yang dijunjung tinggi oleh angkatan laut runtuh di depan mata. Disinilah untuk pertama kalinya muncul retakan dalam hati sang pahlawan. Garp bukan hanya bertarung melawan musuh, tetapi juga melawan keyakinannya sendiri. Di tempat inilah ia mulai mempertanyakan segalanya. Apa arti keadilan? Untuk siapa keadilan ditegakkan? Dan siapa yang sebenarnya layak disebut jahat? Dalam keheningan di antara dentuman meriam, terdengar bisikan hati yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang telah kehilangan arah. Sementara itu, Dragon yang masih muda berada tidak jauh dari sana. Ia juga menyaksikan kebiadaban yang sama. Dua generasi dari keluarga yang sama menyaksikan penderitaan yang identik, dan keduanya kemudian memilih jalan yang berbeda. Sang ayah memilih untuk tetap di dalam sistem, berjuang melawan kebusukan dari dalam. Sang anak memilih untuk membakar sistem itu sampai ke akar. Dua jalan berbeda menuju satu cita-cita yang sama, dunia yang lebih adil. Di sela-sela kekacauan itu, sebuah panel memperlihatkan wajah Sengoku berbicara melalui Den Mushi. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang terlalu banyak bertanya tentang God Valley akan dihilangkan. Kalimat itu sederhana, namun menggema seperti kutukan. Pemerintah dunia tidak ingin siapapun tahu apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Rahasia yang disembunyikan bahkan dari mereka yang dianggap pahlawan. Namun, misteri terbesar belum berakhir. Di penghujung bab, sebuah bayangan muncul, gelap, besar, dan tak terlukiskan. Sosok itu tampak meluap keluar dari tubuh Saint Saturn, seperti iblis purba yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Tatapan matanya menembus kabut, dingin dan tak berperasaan. Ada bisikan di antara panel-panel yang samar. Sosok itu mungkin adalah Imu, penguasa sejati dunia yang selama ini bersembunyi di balik layar sejarah. Momen itu begitu kuat hingga dunia seolah berhenti. Tidak ada lagi yang pasti, tidak ada lagi yang suci. Bahkan angkatan laut, simbol keadilan, kini hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas: God Valley bukan hanya medan perang,
melainkan titik balik sejarah dunia. Di sana, lahir dan matinya legenda terjadi dalam satu napas. Di sana, para pahlawan menjadi monster, dan para monster menjadi simbol harapan. Oda, dengan caranya yang khas, menulis bab ini seperti seorang dewa yang menciptakan dunia baru di atas reruntuhan yang lama. Setiap panel bukan hanya gambar, melainkan sejarah. Setiap dialog bukan hanya percakapan, melainkan cermin dari realitas dunia yang kompleks. Cinta, pengkhianatan, idealisme, dan kehancuran, semuanya berpadu menjadi satu dalam simfoni yang indah sekaligus mengerikan. Tidak ada bab lain dalam One Piece yang terasa sepadat ini. Setiap halaman seperti menampung puluhan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Di antara percikan darah dan api, ada filosofi tentang kehidupan, tentang pilihan, dan tentang harga dari kebebasan. God Valley bukan sekadar tempat, tetapi simbol dari dunia One Piece itu sendiri. Dunia yang terus berputar antara keadilan dan kejahatan, antara cinta dan kebencian, antara hidup dan mati. Bab ini menegaskan bahwa sejarah tidak pernah berakhir. Ia hanya menunggu untuk diceritakan ulang oleh mereka yang berani melihat kebenaran tanpa takut kehilangan segalanya. Dan di sanalah keindahan sejati One Piece terletak, bukan hanya dalam pertempurannya, tetapi dalam caranya memaksa pembacanya untuk merenung, menangis, dan percaya bahwa di balik semua kekacauan selalu ada secercah harapan. Bayangan tebal menyelimuti langit ketika pulau itu terbakar. Asap hitam menari di atas lautan, menggulung perlahan seperti tangan maut yang hendak merenggut segalanya. Di antara jerit manusia, denting senjata, dan ledakan yang mengguncang bumi, berdirilah seorang pria dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Monkey D. Garp, pahlawan laut yang dikenal dengan kekuatan tanpa tanding dan hati baja. Namun, di balik mata itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar tanggung jawab marinir. Ada rahasia yang menghantui setiap langkahnya, sesuatu yang hanya sedikit orang di dunia ini pernah dengar, pengetahuan tentang keberadaan Imu, sosok misterius yang berdiri di puncak dunia, tak terlihat oleh cahaya, tapi mengendalikan setiap bayangan di bawahnya. Kesadaran Garp tentang Imu bukan sekadar informasi biasa. Itu adalah beban, sebuah kutukan yang menuntunnya pada keputusan-keputusan yang tak seorang pun bisa pahami. Mengapa seorang pahlawan besar seperti dirinya tidak sepenuhnya tunduk pada pemerintah dunia? Mengapa kadang ia bertindak seperti pengkhianat namun tetap setia pada markas besar Angkatan Laut? Jawabannya tersembunyi dalam apa yang dilihatnya di God Valley, peristiwa yang menjadi luka sejarah dan rahasia dunia. Di sanalah Garp menyaksikan sesuatu yang bahkan Monkey D. Dragon, anaknya sendiri, tidak pernah tahu. Di balik kegilaan pertempuran itu, di antara reruntuhan dan teriakan, sebuah kisah kecil namun besar dalam maknanya tengah terukir. Seorang wanita bernama Eris berlari sambil memeluk tubuh kekasihnya, Rox D. Xebec, pria yang dunia sebut sebagai monster, pemberontak, iblis manusia. Tapi bagi Eris, Rox bukan iblis, melainkan jiwa yang hancur oleh mimpi terlalu besar. Ia tidak ingin diselamatkan, justru ingin Rox meninggalkannya, agar pria itu bisa bertarung tanpa beban. Dalam pelukan air mata, Eris berbisik agar dirinya diturunkan, agar Rox bisa bertarung tanpa memikirkan kelemahannya. Tapi Rox menolak. Mata itu, penuh amarah sekaligus cinta, menatap lurus ke medan perang di mana Vigarland Garling dan para ksatria suci
menanti dengan kebencian suci. Darah menetes di tanah. Garling tertawa, senyum congkak aristokrat yang tak pernah mencintai apapun kecuali dirinya sendiri. Ia percaya cinta adalah kelemahan. Ia percaya pengorbanan adalah dosa. Namun, di hadapan Rox, keyakinan itu mulai retak. Ketika tinju Rox menghantam wajahnya, ketika bumi bergetar oleh raungan sang bajak laut, Garling untuk pertama kalinya melihat apa itu kekuatan sejati, kekuatan yang lahir dari cinta dan penderitaan. Namun, kisah itu tidak berhenti pada pertempuran dua manusia. Rahasia besar tersembunyi di balik darah yang tertumpah. Dua dari anggota klan Davy yang muncul di God Valley ternyata adalah ayah dan nenek Rox sendiri. Sosok lelaki bertopi jerami itu, ya, dialah ayahnya. Tapi mereka berdua sudah tidak lagi manusia. Wajah mereka berubah, mata mereka kehilangan cahaya kehidupan, tubuh mereka menjadi perwujudan kegelapan. Mereka telah diubah menjadi iblis oleh tangan kekuasaan yang tak terlihat. Siapa yang melakukan hal ini? Bukan Imu, karena pada saat itu Imu sedang memanipulasi pikiran Saint Saturn di tempat lain. Kemungkinan besar pelakunya adalah salah satu ksatria suci, mungkin bahkan Garling sendiri. Transformasi klan Davy menjadi iblis seolah menyempurnakan nubuatan pemerintah dunia sendiri. Mereka menyebut keturunan Will of D sebagai musuh para dewa, lalu menciptakan cara agar mereka benar-benar menjadi iblis. Sebuah ironi paling gelap dalam sejarah manusia, dunia yang menciptakan musuhnya sendiri demi menjustifikasi kekejamannya. Dalam suasana kacau itu, Eris sempat berkata lirih kepada Rox agar bila masih hidup nanti, mereka bertemu di Pulau Lulucia. Nama itu menggema aneh di telinga siapapun yang mendengarnya. Pulau yang secara resmi tidak pernah ada dalam peta dunia, tapi terus muncul dalam sejarah yang dilenyapkan. Pulau yang membawa kutukan. Dulu, di sanalah Ace menemukan jejak Blackbeard, keputusan yang pada akhirnya menuntunnya menuju ajal di Marineford. Lulucia bukan sekadar tempat. Lulucia adalah simbol nasib buruk, sebuah jaring takdir yang selalu menjerat siapapun yang bersentuhan dengannya. Konon, Lulucia adalah tempat asal Eris, pulau di mana ia pertama kali bertemu dengan Sebek muda. Bila benar demikian, maka Blackbeard, Teach, mungkin merupakan keturunan dari dua garis darah yang berasal dari dua pulau yang sama-sama dihapus oleh pemerintah dunia. Dua darah, dua sejarah yang disembunyikan, dua kutukan yang menyatu dalam diri seorang manusia yang haus akan kegelapan. Namun keberanian Eris tak bertahan lama. Setelah berpisah dari Rox, tubuhnya mulai lemah. Di tengah kobaran api, ia menatap wajah kecil anaknya, Teach, dan tersenyum dengan air mata yang menetes di pipi. Seorang ibu di dunia One Piece selalu menjadi simbol pengorbanan. Nasib mereka hampir selalu berakhir tragis, dan Eris tidak terkecuali. Sementara itu, di tempat lain, Dragon membawa bayi kecil berambut merah, Shanks, berlari melintasi reruntuhan, memegang janji yang sama seperti Eris, janji untuk tidak membiarkan anak itu mati. Dua janji lahir di tengah neraka, dua takdir yang kelak akan mengguncang dunia. Dan disinilah ironi sejarah berputar. Vigarland Garling, sang pahlawan suci yang di masa kini dikenal sebagai legenda God Valley, ternyata bukan pemenang dalam kisah aslinya. Di masa lalu, tubuhnya terkapar di tanah, wajahnya remuk dihantam kekuatan Rox. Ia bahkan tidak diberi kehormatan muncul dalam panel kemenangan. Dunia menciptakan legenda palsu agar kebenaran tetap terkubur. Pemerintah dunia menulis ulang sejarah, menghapus nama Rox dan menggantinya dengan pahlawan yang diciptakan. Namun, kenyataannya, Garling tidak lebih dari bayangan yang remuk oleh cinta dan keberanian manusia biasa. Di sisi lain pulau, pertempuran lain sedang berlangsung. Pertempuran yang tidak kalah penting. Bartholomew Kuma, Ginny, dan Ivankov berjuang menyelamatkan warga sipil yang terjebak. Adegan itu memperlihatkan sisi manusiawi di tengah kekacauan para dewa.
Kuma berdiri di depan Saint Saturn, tubuhnya penuh luka, namun matanya memancarkan tekad baja. Ia menyelamatkan lebih dari 500 jiwa dari kematian, menentang kekuatan para dewa dunia dengan tubuh fana. Setelah segalanya berakhir, para warga yang selamat berusaha mengucapkan terima kasih. Tapi Kuma hanya berkata dengan suara lemah, "Tidak ada waktu." Meski begitu, mereka tetap mengucapkannya, bahkan dengan risiko tertangkap atau terbunuh, karena bagi mereka, rasa syukur itu lebih berharga daripada hidup. Adegan itu menjadi simbol harapan. Di tengah dunia yang dipenuhi dusta dan darah, masih ada manusia yang memilih untuk berkorban tanpa pamrih. Anak-anak yang diselamatkan Kuma tumbuh dewasa, memiliki keturunan, membawa warisan kisah yang tak pernah diceritakan dunia. God Valley tidak benar-benar hilang dari sejarah. Kebenaran hidup di dalam hati 500 orang yang pernah diselamatkan di hari itu. Namun, di tengah sisa-sisa debu dan api, 3 sosok besar berdiri. Rox de Zebek, Edward Newgate, dan Kaido muda. 3 monster yang kelak mengguncang dunia bajak laut. Mereka berdiri bahu-membahu menghadapi kekuatan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di depan mereka berdiri Imu, sosok tak terlihat yang dianggap hanya mitos, namun kini menjelma nyata di hadapan mereka. Cahayanya dingin, suaranya tidak terdengar, tapi kehadirannya menekan udara di sekeliling seperti tangan raksasa yang menggenggam dunia. Whitebeard dengan nada geram bercampur heran menatap ke arah Rox dan bertanya, "Apa yang sebenarnya sedang kita hadapi?" Rox dengan mata yang dipenuhi amarah dan keyakinan menjawab hanya dengan 2 kata yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. "Dunia ini." Jawaban itu bergema, seolah waktu sendiri berhenti sejenak. Kata dunia diucapkan dengan makna yang dalam, bukan sekadar bumi dan lautan, tapi seluruh sistem kekuasaan, kebohongan, dan ketakutan yang telah menjerat manusia selama berabad-abad. Dan di momen itu, seluruh makna pertempuran God Valley menjadi jelas. Ini bukan sekadar pertarungan antara bajak laut dan pemerintah, tetapi pertarungan melawan dunia yang dibangun di atas penderitaan manusia. Kaido yang masih muda dan liar menatap Rox dengan campuran kagum dan takut. Dalam hati, ia percaya bahwa hari itu akan menjadi awal segalanya. Namun, sesuatu yang tragis terjadi setelahnya. Dalam bayangan perang, pengkhianatan mulai tumbuh. Entah siapa yang memulainya, entah siapa yang pertama kali menyerang, tapi ketika debu mereda, persaudaraan yang baru lahir itu hancur. Kaido membawa luka batin yang tak pernah sembuh, luka yang membuatnya kelak menolak mempercayai siapapun lagi. Sementara di kejauhan, Dragon berdiri di atas kapal kecil bersama bayi Shanks, memandang ke arah pulau yang tenggelam dalam kobaran api. Ia tahu dunia baru saja berubah, tapi belum sepenuhnya mengerti bagaimana. Satu generasi telah gugur, namun benih perlawanan baru sedang tumbuh. Garp berdiri di antara laut dan langit, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Ia tahu apa yang telah dilihatnya, tahu rahasia yang harus dikubur dalam-dalam. Ia tahu bahwa dunia ini tidak bisa dijatuhkan dengan pedang, karena dunia ini bukan hanya sistem, melainkan makhluk hidup, makhluk yang bernama Imu. Dan begitulah kisah God Valley berakhir, bukan dengan kemenangan, bukan pula dengan kekalahan, melainkan dengan kebohongan. Sejarah ditulis ulang, nama Rox dihapus, Pulau God Valley dinyatakan lenyap dari muka bumi. Hanya beberapa orang yang tahu kebenaran, dan mereka hidup membawa rahasia itu hingga akhir hayat. Tapi, sebagaimana yang selalu terjadi di dunia One Piece,
kehendak tak pernah mati. Apa yang dimulai di God Valley, apa yang dilihat oleh Garp, Eris, Rox, dan Kuma akan terus hidup di hati generasi berikutnya. Suatu hari, ketika matahari sejati terbit dan menyingkap bayangan dunia, nama mereka akan disebut kembali, bukan sebagai iblis, tapi sebagai manusia yang berani menantang langit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.